warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, mata kuliah Farmakologi 1 dengan beranggotakan Pose with the fans. Nah, pada kali ini kelompok 9 Farmakologi 1 akan membahas tentang sistem saraf otonom dan komponennya. Sistem saraf otonom atau autonomic nervous system adalah bagian dari sistem saraf yang mengatur aktivitas organ ANS sebagian besar bersifat otonom, bertindak secara independen dari kesadaran tubuh dan kendali sukarela. Sistem ini memiliki dua fungsi utama, yaitu simpatik atau SNS dan parasimpatis atau PSNS. Nah, sistem motorik atau aferen juga dibagi menjadi dua subdivisi. Yang pertama ada sistem saraf otonom yang aktivitasnya untuk berada di bawah kontrol kesadaran langsung atau bisa juga disebut involuntar. Yang kedua ada sistem saraf somatik yang berikatan dengan fungsi yang dikontrol dengan kesadaran. Nah, jadi sistem ini berperan penting dalam aktivitas involuntar tubuh yang diantaranya mencakup homeostatis termogulasi, kardiovaskular, dan gastrointestinal. Secara anatomi, sistem saraf juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem saraf simpatis dan yang kedua ada sistem parasimpatis. Sedangkan secara fisiologis, sistem saraf ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem kolinergik dan sistem adrenergi. Sistem saraf simpatis dan parasimpatis bekerja pada organ-organ yang sama, tetapi menghasilkan respon yang berlawanan untuk mencapai hemostatis tubuh. Sistem saraf membutuhkan bahan kimiawi untuk menyalurkan informasi transkimiawi terjadi di antara sel-sel saraf atau sel dengan sel efektornya. Transmisi kimiawi berlangsung melalui pelepasan transmitter dari ujung ke celah sinapsis. Transmitter berfungsi untuk mengaktifkan atau menghambat sel pasca sinapsis. Oleh karena itu, dalam ruang lingkup yang lebih besar, susunan sinapsis atau kolinergik membutuhkan neurotransmitter berupa asetilkolin atau AK, asetilkolin. Sedangkan sistem saraf simpatis membutuhkan neurotransmitter berupa norepinefrin atau NE. Pada umumnya, kedua susunan ini bekerja antagonis. Bila salah satunya sistem menghambat fungsi tertentu, yang lain justru menstimulasi fungsi. Contohnya pada perangsangan saraf simpatis pada pembuluh darah arteri akan menyebabkan vasokontraksi. Sedangkan penggolongan saraf parasimpatis akan menyebabkan vasodilatasi arteri. Reseptor kolinergik adalah reseptor yang mengikat ACH, terdiri dari dua jenis reseptor, yaitu nikotinik dan muskarinik. Kenapa diberi nama demikian? Karena senyawa yang berkaitan pada reseptor dan memberikan efek mirip dengan ACH untuk jenis yang pertama, yaitu reseptor nikotinik. Reseptor nikotinik ditemukan di motor enkles. Semua neuron ganglionik, baik sistem simpatik maupun parasimpatik, dan juga sel produsen hormon di medula adrenal. Efek ACH berikatan dengan reseptor nikotinik, selalu stimulator. Jenis yang kedua yaitu reseptor muskarinik. Reseptor muskarinik terdapat di semua sel efektor yang distimulus oleh serabut kolinergik pastaganglionik. Efek akibat pengikatan ACH adalah dapat bersifat inhibisi atau eksitasi dan juga tergantung tipe reseptor dan organ target. Neuron transmitter saraf
cholinergic ACH bisa berkaitan pada reseptor nikotinik maupun muskanik. Tapi nikotinik mustarik hanya berkaitan pada masing-masing reseptor. Yang kedua ada reseptor adrenergik. Adrenergik dibagi menjadi dua kelompok menurut titik kerjanya, yaitu reseptor alfa dan reseptor beta. Perbedaan kedua reseptor tersebut berdasarkan kepekaan terhadap adrenalin, non-adrenalin, dan isoprenalin. Reseptor alfa lebih peka terhadap NA atau non-adrenalin, sedangkan reseptor beta lebih peka terhadap isoprenalin. Berdasarkan efek fisiologinya, reseptor alfa dan beta dibagi menjadi subtipe, mulai dari alfa 1 dan alfa 2 dan juga B1 dan B2 atau beta. Simulasi atau aktif masing-masing reseptor menghasilkan efek sebagai berikut. Alfa 1 dan beta 1 pada postsinapsis, yang artinya lewat sinapsis atau organ efektor. Alfa 2 dan beta 2 pada presinapsis dan ekstrasinapsis, antara lain di kulit, otak, rahim, dan plat-plat darah, yaitu trombosit. Susunan saraf simpatis membutuhkan neurotransmitter berupa asetilkolin, sedangkan susunan saraf simpatis membutuhkan neurotransmitter berupa norepinefrin. Biosintesis ACH. ACH dibiosintesis dari kolin hasil dekarbolaksi kolin dan asetil CoA. Setelah terbentuk ACH disimpan dalam vesikel setelah dilepaskan di sinapsis. ACH diuraikan oleh sistem asetilkolin ekstrase menjadi kolin dan asam asetat. Kolin yang terbentuk transport kembali ke ujung akson untuk digunakan membentuk ACH lagi. Nah, di sini ada biosintesis norepinefrin. Langkahnya meliputi sintesis diawali dengan hidroksilasi tirosin menjadi DOPA. Yang kedua, uptak dan menyimpan dopamin yang terbentuk DOPA ke dalam vesikel. Di vesikel dopamin ini diubah menjadi norepinefrin. Yang ketiga, pelepasan neurotransmitter. Hal ini diakibatkan adanya influx dari ion kalsium yang menyebabkan fuse vesikel ke membran sel. Yang keempat, meningkatkan norepinefrin postsinaptik reseptor yang menyebabkan aktivasi dari reseptor tersebut. Terus yang kelima, sebagian norepinefrin akan dalam neuron. Yang keenam, sedangkan sebagian lainnya akan dimetabolisme dengan metilasi oleh COMP dan oksidasi oleh MAO menjadi metabolit inaktif yang akan dibuang melalui urin. Obat-obat yang berhubungan dengan sistem saraf otonom. Zat-zat yang bekerja terhadap saraf simpatis meliputi dua golongan. Yang pertama, ada simpatomimetika adrenergik, dapat bekerja secara langsung merangsang reseptor adrenergik, yaitu epinefrin atau norepinefrin. Yang kedua, tidak langsung, yang merangsang pelepasan norepinefrin dari ujung saraf terminal, yaitu amfetamin dan tiramin. Yang ketiga, secara campuran baik langsung maupun tidak langsung, yang merangsang reseptor adrenergik merangsang pelepasan norepinefrin dari ujung saraf terminal, yaitu ephedrin. Yang kedua, simpatolika
adrenolitika yang bekerja dengan menghambat efek neurotransmitter secara langsung dengan menempati reseptor alfa atau beta. Cara kerjanya yang kedua yaitu dengan tidak langsung dengan menghambat pelepasan neurotransmitter norepinefrin E atau NE atau epinefrin. Contohnya ada adrenoseptor blocker atau antagonis adrenoseptor alpha blocker yang bersifat reversibel. Contohnya fentolamin, prazosin, phenox, benzamin. Untuk beta blocker contohnya propanolol dan bisoprolol. Untuk contoh penghambat saraf adrenergik yaitu reseprin dan guanitidin metilfosin. Yang terakhir ada zat-zat yang bekerja terhadap saraf parasimpatis meliputi 3 golongan. Yang ke-1 ada parasimpatometika atau kolinergik. Ini bekerja langsung pada reseptor yang mengaktifasi respon jaringan, tidak langsung menghambat kerja enzim kolitenestrase atau disebut asetilkolinestrase. Contohnya pilokarpin dan pisoligmen. Yang kedua ada parasimpatotie antikolinergik bekerja melawan efek parasimpametika. Contohnya adalah alkaloid, beradona atau hiolicinchamin atau atropin atau skopolamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.